Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, hari ini kita jumpa lagi setelah beberapa hari rehat karena kita harus mengikuti ulangan tengah semester. Terlebih dahulu, saya sebelum menyampaikan materi tentang logaritma, berhubung materi yang cukup banyak, maka materi ini saya bagi dua bagian. Saya awali dari logaritma 1. Dalam logaritma didefinisikan logaritma jika A, B anggota bilangan R, maka A harus lebih besar dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, B lebih besar dari 0, dan C bilangan rasional. Maka bentuk logaritmanya adalah sebagai bentuk umumnya logaritma pangkat A sama dengan dari B sama dengan C. Kalau kita kembalikan dalam bentuk bilangan berpangkat, maka hasilnya adalah A pangkat C sama dengan B, di mana komponen tersebut adalah A disebut bilangan basis di mana A harus lebih besar dari 1. B disebut monoris di mana B harus lebih besar dari 0. Dan C disebut hasil logaritma. Dari definisi di atas, maka logaritma itu merupakan kebalikan dari perpangkatan. Oleh karena itu, kita dapatkan beberapa sifat logaritma sebagai berikut. Sifat dasar logaritma. Misalkan A dan N bilangan real, di mana A lebih besar dari 0 dan A juga tidak boleh sama dengan 1. Maka bentuk logaritmanya adalah seperti ini. Logaritma pangkat A dari A itu nilainya sama dengan 1. Saya ambil contoh, misalkan logaritma pangkat 3 dari 3 sama dengan 1. Boleh contoh lainnya yang lain, misalkan logaritma pangkat 7 dari 7, ini pasti sama dengan 1. Ya, dengan kita berkesimpulan pada bentuk umumnya, yaitu logaritma pangkat A dari A sama dengan 1. Sifat dasar yang kedua, yaitu jika logaritma pangkat A dari 1 itu pasti hasilnya 0. Nah, saya ambil contohnya, misalkan logaritma pangkat 2 dari 1 ini pasti sama dengan 0. Jadi antara bilangan pangkat dan bilangan pokok itu sama, maka hasilnya 1. Kalau bilangan pokoknya beda dengan pangkat, ya, dengan logaritma bilangan pokok dan pangkatnya beda, ini kemungkinan bisa hasilnya adalah 0 seperti ini. Sampai di situ dulu. Yang mau mencatat silakan, saya tunggu.
Oke, kita lanjutkan berikutnya. Tapi apa? Tiga, itu sifat tiga dari logaritma antara lain jika logaritma pangkat A dari A dipangkatkan N ini sama artinya dengan N. Saya ambil contoh, logaritma pangkat 3 dari 3 dipangkatkan 2 ini sama dengan 2. Ini dari mana kita dapat 2? Nah, ini bilangan dasar dan bilangan pangkatnya dibagi, ya, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini sebagai sifat dasar daripada logaritma. Dalam pengembangannya ada beberapa sifat yang perlu kita ketahui. Yang pertama, beberapa sifat operasi logaritma. Jadi kalau tadi dasarnya, kalau ini operasinya. Yang pertama, operasi sifat perkalian logaritma. Untuk A, B, dan C bilangan real positif, A tidak boleh sama dengan 1 dan B harus lebih besar dari 0. Maka berlaku sifat logaritma pangkat A dari B kali C sama dengan logaritma pangkat A dari B ditambah logaritma pangkat A dari C. Nah, ini bentuknya. Jadi jika logaritma pangkat A, ya, dari B kali C ini sama artinya dengan logaritma pangkat A dari B ditambah logaritma pangkat A dari C. Silakan, saya beri kesempatan lagi untuk mencatat. Atau saya selesaikan dulu ini. Ada. Kalau tadi kita lihat sifat perkalian logaritma, sekarang sifat pembagian logaritma. Hanya bedanya di sini. Ini ditambah kalau perkalian, kalau pembagian ini dikurang, ya. Ketentuan umumnya sama. Logaritma pangkat A dari B per C sama artinya dengan logaritma pangkat A dari B dikurang logaritma pangkat A dari C. Ini kamu pahami. Kalau pembagian operasinya nanti pengurangan, kalau penjumlahan kalau perkalian operasinya penjumlahan. Gimana, sudah selesai mencatatnya? Saya tunggu dulu lagi.
Oke, kita lanjutkan berikutnya. Sifat ketiga yaitu C. Sifat perkalian perpangkatan logaritma. Keterangannya untuk A, B bilangan real dan N bilangan asli, di mana A harus lebih besar dari 0, B harus besar dari 0, dan A tidak sama dengan 1. Maka berlaku sifat A logaritma A pangkat, saya ulangi, logaritma pangkat A dari B pangkat N sama dengan N pangkat A N logaritma A dari B. Saya ulangi sekali lagi, logaritma pangkat A dari B pangkat N sama dengannya N kali logaritma pangkat A dari B. Yang D, sifat operasi pembagian perpangkatan logaritma. Untuk A, B, dan C bilangan real positif. A tidak boleh sama dengan 1, B juga tidak boleh 1, dan C juga tidak boleh sama dengan 1. Maka berlaku sifat logaritma A dari B sama dengan logaritma pangkat C dari B dibagi logaritma pangkat C dari A sama dengan 1 per B logaritma B dari A. Oke, kita lanjutkan dengan contoh-contoh berikutnya. Contoh 1, sederhanakan bentuk dari logaritma 5 ditambah logaritma 2. Jawabnya adalah logaritma 5 ditambah logaritma sama dengan logaritma kurung buka 5 kali 2 sama dengan logaritma 10 sama dengan 1. Dari mana ini kita dapat 1? Kita dapat 1 dari logaritma. Di sini ada pangkatnya. Berapa ini pangkatnya logaritma? Logaritma yang tidak dituliskan pangkatnya artinya logaritma itu berpangkat 10. Jadi bisa kita baca logaritma pangkat 10 dari 10 ya, itu sama dengan 1. Sama seperti tadi ya, yang diberi contoh di atas ini. Contoh kedua, sederhanakan bentuk dari logaritma pangkat 2 dari 16 dikurang logaritma pangkat 2 dari 4. Caranya, logaritma pangkat 2 dari 16 dibagi 4. Ingat tadi definisi di atas, kalau perkalian operasinya menjadi penjumlahan, dan kalau pembagian operasinya menjadi pengurangan. Begitu juga sebaliknya, dari penjumlahan ke perkalian, dari pengurangan ke pembagian. Kita teruskan. Logaritma pangkat 2 sama dengan 4 ini dari mana? Ini dari 16 dibagi 4. Ya. Kemudian kita teruskan lagi logaritma pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini dari mana? Nah, ini dari 4. 4 kita uraikan dalam bentuk bilangan berpangkat adalah 2 pangkat 2. Kita lanjutkan. 2 kali logaritma pangkat 2 dari 2 ya.
Ini 2 kali ini 2 ini dari 2 yang ini kita pindahkan kemari, dan ini ya logaritma pangkat 2 dari 2. Nah, 2 kali 1, dari mana 2 kali 1? 2 nya turun dari sini, 1-nya ini dari logaritma 2, logaritma pangkat 2 dari 2 ya. Kalau sini kan logaritma pangkat 10 dari 10 sama dengan 1, sama ini kan. Ini juga logaritma pangkat 2 dari 2 sama dengan 1. Kemudian 2 kali 1 sama dengan 2. Itu hasilnya. Silakan dicatat lagi. Oke, sudah mencatatnya? Saya tunggu lagi. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Contoh 3, sederhanakan bentuk dari 2 kali logaritma pangkat 3 dari 5 kali 3 logaritma pangkat 3 dari 2. Jawabnya 3 logaritma ya, 5 pangkat 2 dikurang logaritma pangkat 3 dari 2 pangkat 3 ya. Ini 2 yang ini lari kemari ya. 3 yang ini jadi pangkatnya kemari. Ini operasi perkalian berubah menjadi operasi pengurangan. Tuh. Kita teruskan. Logaritma ya pangkat 3 dari 25. Dari 25 ini dari mana? Nah, ini 5 pangkat 2 dikurang logaritma pangkat 3 dari berapa ini? 8. 8 itu dari sini. 2 pangkat 3. Ya. Maka hasilnya adalah logaritma pangkat 3 dari 25 dibagi 8 atau 25/8. Ini hasil akhir ya. Hasil akhir dari 2 kali logaritma pangkat 3 dari 5 kali 3 kali logaritma pangkat 3 dari 2. Hasilnya adalah logaritma pangkat 3 dari 25 pangkat 8. Kemudian kita teruskan contoh 4. Sedangkan ya, logaritma pangkat 2 dari 28 dikurang logaritma pangkat 2 dari 4. Logaritma pangkat 2 dari 28 dikurang logaritma pangkat 2 dari 4 sama dengan ini. Sekarang logaritma pangkat 2 dari 28 dibagi logaritma pangkat 2 dari 4. Hasilnya adalah 1/20 ya 28 logaritma kali logaritma 4. Terus contoh berikutnya, sederhanakan bentuk dari logaritma pangkat 4 dari akar 2 kali logaritma pangkat 4 dari akar 8. Ini bukannya ini yang sebenarnya adalah
logaritma 4 ini, bukan ini. Ya, ini salah ini. Ketikannya salah ini. Yang mestinya ini. Ya. Logaritma pangkat 4 kurung akar 2 kali akar 8. Logaritma pangkat 4 dari akar 16. Nah, berikan lagi logaritma pangkat 4 dari 4. 4 yang ini dari mana? 4 ini adalah dari uraian akar 16. Akar 16 itu dikeluarkan sama dengan 4. Logaritma pangkat 4 dari 4 adalah 1. Ya. Silakan dicatat. Sudah selesai mencatatnya? Oke. Kita teruskan dengan contoh 6. Sederhanakan bentuk dari 2 kali logaritma pangkat 2 dari 2/3 ditambah logaritma pangkat 2 dari 81/8 dikurang 2 kali logaritma pangkat 2 dari 3/4. Ya, ini cukup sulit dengan angka-angka yang berbentuk pecahan. Coba kita lihat. Logaritma 2 kali logaritma pangkat 2 dari 2/3 ditambah logaritma pangkat 2 dari 81/8 dikurang 2 kali logaritma pangkat 2 dari 3/4. Nah, ini. Logaritma pangkat 2 kali 2/3 dipangkatkan 2. Dipangkatkan 2 ini dari mana? Ini dari sini. Nih. Ya, ini berubah jadi pangkat dari bilangan pokoknya. Ditambah logaritma pangkat 2 dari 81/8 dikurang logaritma pangkat 2 dari 3/4 dipangkatkan 2. Pangkatkan 2 yang dari mana? Nah, ini dari sini. 2 yang ini. Ya. Lanjutnya logaritma pangkat 2 kurung buka 2/3 pangkat 2. Nah, ini dari sini nih. Ya. Ditambah 81/8 dibagi. Kok dibagi? Karena di sini operasinya pengurangan. Nah, 3/4 dipangkatkan 2. Ini jadi logaritma pangkat 2 kurung buka 4/9 dari mana ini? Nih, 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kali kok kali? Iya, karena ini operasinya penjumlahan. 81/8. Kok kali lagi? Kan tadi ini dibagi. Nah, ini kalau dijabarkan, ya, operasi pembagian ke bentuk perkalian kan, kebalikannya kan. Nah, ya, nanti ini berapa ini? 9/16, maka kebalikannya adalah 16/9. Nah,
Kemudian, nah kita sederhanakan, ya, 9, terus ini 4 dibagi 8, ya. Hasilnya nanti ini 16 dibagi 8 juga bisa, gitu. Terus kalau 16 bagi 8 ini 2, ya. 81 bagi 9 ini 9. Kalau 9 bagi 9 lagi 1. Kan gitu kan? Ya, ini 81 dibagi 9 sama dengan 9 ada di sini. 9 dari sini bagi lagi 9 sini, kan 1 kan akhirnya. Bukan habis lah. Ya. Nah, terus dah 16 dibagi 8 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah logaritma pangkat 2 dari 8. Saya ulangi sekali lagi. Dari mana ini dapat 8, ya? Pertama, 81 dibagi 9 sama dengan 9. Ada di sini 9 kan di sini. 9 dibagi 9 ini sama dengan 1. Ya. Penyebutnya ini 1 nih. Kemudian pembilangnya 16 dibagi 8 berapa? 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi logaritma pangkat 2 ya, dari 8 ini hasilnya. Kemudian kita uraikan lagi. 8 ini kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat. Logaritma pangkat 2 sama dengan 8, dari 8 kita rubah menjadi logaritma pangkat 2 dari 2 pangkat 3. Nah, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan berikutnya 3 kali 2 logaritma pangkat 2 dari 2. Berarti 3 ini dari mana? 3 yang ini dari sini, dari pangkat. Kita pindahkan ke depan. Kita kalikan dengan logaritma pangkat 2 dari 2. Kemudian hasilnya adalah 3 kali 1. Kok dapat 1? 1 dari mana? Ini dari logaritma pangkat 2 dari 2. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi kalau ditanyakan berapa hasil 2 kali logaritma pangkat 2 dari 2/3 ditambah logaritma pangkat 2 dari 81/8, ya, dikurang 2 kali logaritma pangkat 2 dari 3/4. Hasilnya adalah 3. Silakan dicatat. Itulah materi kita yang pertama tentang logaritma, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Dan saya ingin ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama kalian. Saya minta kalian bisa mempelajari materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kang Arif. Ya, apa aja Pak? Dek.